Kemudian setelah ada laporan dari Arif Rahman, kenapa saudara kemudian memerintahkan itu harus dimusnahkan? Ini kontradiksi. Itulah yang saya sampaikan tadi, bahwa perintah saya yang salah di tanggal 13 itulah yang saya harus bertanggungjawabkan. Saudara menyadari itu perintah yang benar atau perintah kedinasan atau perintah yang salah, bukan perintah kedinasan? Itu perintah yang salah. Perintah yang salah. Ya. Kalau perintah yang salah, selaku atasan, pimpinan yang baik, semestinya diapakan oleh yang diberi perintah? Harusnya ditolak. Harus ditolak. Ya. Tapi saudara juga mengatakan tidak mungkin mereka akan menolak karena mereka takut. Kenapa tidak saudara sendiri secara langsung, secara eksplisit menyatakan, ya, kalian semua menceritakan apa adanya. Saya sudah sampaikan. Jangan kalian sembunyi-sembunyikan. Itulah salah saya yang mulia. Saudara tahu kan apa akibat yang mereka alami? Saya sudah tanpa tedeng aling-aling, sidang kode etik, langsung komisi memecat etik, mereka. langsung, ya, melakukan tindakan yang sangat-sangat merugikan. Ya. Saudara mengatakan saudara siap bertanggung jawab. Apakah dalam kitab hukum pidana saudara mengetahui ada pertanggungjawaban atasan? Di pidana sepertinya tidak ada. Tidak ada kan pertanggungjawaban atasan? Itu mungkin di sistem komando, di sistem undang-undang militer atau apa barangkali ditemukan. Iya, Pak. Ya. Saudara kan tahu di situ ada pasal 55 ayat 1 ke 1, perbarengan, naming dan segala macamnya, pembantuan. Makanya saudara dalam memberikan perintah tersebut juga harus benar-benar menyadari apa yang sudah perintahkan, apa akibat yang akan terjadi atas perintah saudara terhadap orang yang juga saudara perintah. Karena juga perintah yang harus dilaksanakan, tentunya saudara juga pasti mengetahui perintah atasan yang benar memang tidak ada alasan untuk ditolak, yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya. Nah, sekarang apa yang terjadi seperti ini? Ya, saya sampaikan saya salah. Saudara pahami ya, tapi konsekuensi dari ini semua ya, tetap ya, menjadi imbas bagi mereka. Ya, harus pahami. Saya paham ya. Terus kemudian ya, saudara memerintahkan untuk melakukan pengamanan CCTV. Maksud saudara melakukan pemerintahan itu yang diawali dengan memberikan instruksi atau katakanlah perintah kepada Hendri Kurniawan, ya, selaku Karopaminal, kemudian berturut ke bawahnya Andi Nurpatria, ya, terus Arif Rahman dan seterusnya hingga sampai diambilnya DVD dekoder TV di komplek itu. Pada akhirnya semua karena atas perintah saudara. Nah, tujuan saudara untuk melakukan atau mengamankanlah katakan dalam tanda kutip tersebut apa? Kenapa harus diamankan terlebih dahulu? Kenapa tidak langsung diserahkan ke pihak Polres Jakarta Selatan? Perintah saya waktu itu cek dan amankan. Apa maksud dilakukan pengecekan tersebut? Untuk mengetahui apa yang didapatkan dari CCTV di sekitar rumah. Ya. Kalau seandainya yang didapatkan seperti ternyataannya seperti yang sama-sama kita lihat tadi, ya, yang berbeda dengan apa yang saudara ceritakan sebelumnya, ya. Nah, karena kenyataannya kan sudah memerintahkan itu harus dimusnahkan dan dihapuskan. Itu setelah ditonton dan dilihat oleh penyidik. Artinya DVR tersebut atau barang bukti tersebut katakanlah kalau dia menjadi barang bukti setelah diserahkan ke apa itu sudah tidak ada lagi, ya, rekaman seperti itu. Itu maksud saudara? Saya di awal pada saat
tanggal 8 dan tanggal 9 itu belum ada maksud untuk mengamankan apabila memang ada. Karena saya pikir itu tidak menyorot korban pada saat itu. Itu saya berpikirnya seperti itu, sehingga saya natural saja untuk memerintahkan mereka mengecek, dan sebenarnya saya terlalu percaya diri bahwa CCTV itu tidak menyorot korban setelah saya masuk. Memang tidak menyorot korban karena memang kejadiannya berada di dalam rumah, ya. Kamera CCTV kompleks hanya menyorot bagian luar, ya. Jadi saudara kemudian tersadar narasi saudara yang mengatakan terjadinya tembak menembak itu, ya, setelah sebelum saudara datang, ya kan? Artinya setelah datang baru tembak menembak itu telah usai. Nah, kemudian saudara menyadari bahwa ada CCTV kompleks. Makanya kemudian tidak lama saudara juga memerintahkan untuk diamankan. Maksud saudara itu apakah untuk memastikan bahwa saudara tidak terlihat di situ? Bukan, yang mulia. Karena apa maksudnya? Saya perintahkan untuk mengecek dan mengamankan di tanggal 8 dan tanggal 9 itu hanya untuk melihat bagaimana peristiwanya. Peristiwa datang dan keluarnya. Saya juga tidak terpikir bahwa Yosua akan nampak di situ. Makanya di tanggal 8, 9 saya tidak memerintahkan untuk mengecek, merusak, sampai dengan dilaporkan tanggal 13 ya, mulia. Artinya saudara berharap dari rekaman CCTV yang ada, ya, Joshua tidak terlihat di situ. Harusnya sih seperti itu yang mulia. Tapi kemudian ternyata dia masih ada. Karena saya juga tidak bertemu pada saat saya masuk, dan waktu saya masuk juga kan dia tidak ada di sekitar carport maupun di depan rumah yang mulia.